Pulau Jawa banyak menyimpan candi-candi dan stupa dari masa lampau. Masa sejak Sailendra di abad ke-7 sampai Majapahit di abad ke-14. Tidak semata tumpukan batu yang terlupakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Candi-candi itu menyampaikan keluhuran makna, mempersembahkan kebijaksanaan, laksana tiada henti, mendampingi setiap insan mencapai kemuliaan dalam kehidupan. Borobudur berada 20 km dari kota Magelang atau 42 km dari Yogyakarta. Borobudur berdiri di atas dataran tinggi, dikelilingi kehijauan bukit-bukit dan pemandangan yang sangat mempesona. Candi ini amat agung dan merupakan candi Buddhis terbesar dibandingkan dengan candi-candi Buddhis lainnya. Sering dikatakan Borobudur termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Menatap ke arah selatan, di atas bukit Menoreh, kita bisa melihat seorang yang laksana tidur terlentang. Siluet itu sering dikatakan Gunadarma, arsitek yang membangun Candi Agung Borobudur ini. Borobudur didirikan diperkirakan oleh Raja Samaratungga, tetapi putrinya kemudian, Ratu Pramodawardhani, yang menggantikan sang ayahanda, yang meresmikan Candi Borobudur ini. Relief-relief itu mengisahkan kepada kita kehidupan Buddha Gautama. Demikian juga relief-relief yang diambil dari cerita Jataka
Awadana, dan Gandavyuha. Relief itu mempersembahkan kisah-kisah kebajikan, mencerahkan siapapun yang mendaki lorong-lorong Borobudur. Di dekat Candi Borobudur ini adalah candi kecil yang tidak kalah menariknya. Tidak lain adalah Candi Mendut. Di dalam Candi Mendut itu kita menjumpai patung Buddha yang sangat besar dengan sikap tangan Dharma Cakra atau Dharma Cakra Mudra, mengingatkan pada saat Guru Agung kita mengkhotbahkan Dharma atau Dhamma yang pertama kali di Taman Kijang Isipatana. Sebelum memasuki Borobudur, kita menjumpai candi yang tidak begitu besar, Candi Mendut. Konon di dalam catatan-catatan kuno disebutkan nama candi ini berasal dari Wenu Wana Mandira. Itulah nama aslinya, yang artinya istana di tengah-tengah hutan bambu. Sebelum menaiki tangga candi yang cukup tinggi, di kanan kiri tangga itulah kita bisa melihat relief yang berisi pesan-pesan moral, ajaran tentang hukum sebab akibat. Ia yang menanam kebajikan akan memetik kebahagiaan. Ia yang berbuat kejahatan akan menderita karena akibat perbuatannya itu. Salah satu relief yang terkenal menggambarkan seekor gajah yang menjadi ganas tatkala berada di tengah-tengah mereka yang sedang dihukum karena kejahatan. Jeritan kesakitan, rintihan penderitaan membuat seekor gajah menjadi ganas. Tetapi pada waktu gajah itu berada di dekat para pertapa, di dekat para biku yang suasananya tenang dan teduh, gajah itu menjadi lembut, menjadi jinak. Menaiki tangga Candi Mendut, sebelum memasuki pintu utama, pada lorong di depan pintu utama itulah ada relief Haridi yang dikelilingi oleh anak-anaknya yang banyak, yang sering disebut sebagai lambang kemakmuran. Di dalam ruang utama kita menjumpai patung Buddha yang sangat besar. Di kanan kirinya adalah Bodhisattva Avalokiteswara dan Bodhisattva Vajrapani. Dari Mendut menuju ke Borobudur, kita melintasi candi yang amat kecil, Candi Pawon yang indah. Mendut, Pawon, dan Borobudur terletak pada satu garis lurus. Banyak tafsir tentang Candi Pawon sampai hari ini masih belum diketahui dengan pasti mengapa Pawon yang kecil dan indah itu berada di tengah-tengah Mendut dan Borobudur. Candi ini terkenal karena relief Kalpataru yang diapit oleh makhluk-makhluk kedewaan Kinnara Kinnari. Pohon Kalpataru
sering digunakan sebagai lambang kemakmuran, kesejahteraan. Tidak jauh dari Mendut dan Pawon, kita menjumpai Candi Ngawen. Candi ini sudah banyak runtuh. Di sekelilingnya terdapat sawah-sawah yang membuat candi ini selalu berair, karena terletak lebih rendah dari sawah-sawah itu. Kompleks Candi Ngawen sebenarnya terdiri dari 5 candi. Namun candi-candi yang lain hanya tinggal puing-puing. Di kelima candi itulah berada 5 patung Buddha yang dikenal dengan sebutan 5 Buddha, Panca Buddha, atau yang lazim ditulis oleh sarjana-sarjana barat dengan Panca Dhyani Buddha. Candi Kalasan dibangun oleh Raja Panangkaran dari Kerajaan Mataram kuno, 8 km sebelah timur Yogyakarta. Menurut prasasti Kalasa, candi ini dibuat pada tahun 778 Masehi untuk memuja Dewi Tara. Di sekitar Candi Kalasan ini, tepatnya di arah barat daya, ditemukan alas dari pilar-pilar kayu yang cukup besar. Itulah alas atau kaki pilar yang dahulu digunakan di kompleks Sangga Arama, bangunan atau kompleks para biku berada. Kini, kaki dari pilar-pilar yang amat besar, yang menakjubkan itu berada di halaman Candi Kalasan. Candi ini menarik karena relief kala di atas setiap pintu masuk sangat indah. Berbeda dengan relief kala di candi-candi lainnya. Tetapi juga relief di Candi Kalasan inilah yang menyisakan bajra lepa, semen dari masa 1000 tahun yang lampau, yang berwarna putih kekuning-kuningan, yang melapisi relief-relief candi. Sungguh keras dan sungguh kuat lapisan itu, sehingga dinamakan bajra lepa, semen yang keras laksana intan. Di sekeliling Candi Kalasan ini terdapat stupa-stupa kecil yang kini hanya tinggal sisa-sisa fondasinya. Stupa kecil ini direkonstruksi kembali dengan batu putih dan sekarang berdiri di halaman Vihara Mendut. Di dekat Kalasan yang indah itu berdiri Candi Sari. Candi ini terdiri dari 3 ruang di dalamnya dan juga 2 lantai. Tidak dikenal arca apa yang ada di dalamnya. Candi ini tidak besar, tetapi cukup indah.
Candi Plaosan mempunyai keindahan tersendiri. Dari kejauhan kita melihat seperti dua candi yang kembar, didirikan oleh Rakai Panangkaran sebagai hadiah kepada istrinya, Pramodawardhani sang ratu. Panangkaran sendiri beragama Hindu dan istrinya adalah putri Raja Sailendra yang beragama Buddha. Candi ini dikelilingi oleh candi-candi kecil dan juga oleh banyak stupa-stupa kecil yang sering disebut sebagai perwara. Di dalam candi utamanya yang kembar itu terdapat 3 ruangan. Arca utama adalah arca Buddha yang diapit oleh arca-arca bodhisattva, antara lain Maitreya, Avalokiteswara, Manjusri, dan sebagainya. Ruangannya juga berlantai 2, lantai yang di atas kemungkinan dari kayu, sehingga sekarang kita tidak melihatnya lagi. Mungkin lantai atas digunakan untuk menyimpan kitab-kitab suci yang dahulu ditulis di atas daun lontar. Seandainya candi-candi dan stupa-stupa perwara yang mengelilingi candi utama yang kembar itu masih sempurna, alangkah megahnya Plaosan, alangkah agungnya Plaosan, dan juga alangkah indahnya Plaosan. Marilah seolah kita kembali ke masa lampau, melihat tatkala candi-candi perwara dan stupa-stupa perwara yang banyak itu masih berdiri dengan utuh mengelilingi candi Plaosan yang indah itu. Sungguh menakjubkan Candi Sewu. Candi induknya telah selesai dipugar dan dikelilingi candi-candi perwara yang juga sangat indah. Beberapa candi perwara telah selesai dipugar. Candi-candi perwara itu seperti candi induknya, masing-masing dimahkotai dengan stupa. Sungguh indah. Alangkah indahnya kalau kita masih bisa menyaksikan kembali pada waktu Candi Sewu ini masih sempurna. Kemegahannya adalah kemegahan spiritual yang menyampaikan pesan sepanjang masa tentang keteduhan hati, kebijaksanaan, dan pencerahan.
Di dalam candi utama terdapat landasan patung Buddha yang sangat besar. Tentu arca Buddha ini amat besar, amat agung. Dalam cerita pernah kita mendengar ditemukan seikal rambut dari arca Buddha yang cukup besar, yang terbuat dari emas. Kemudian direkonstruksi dari rambut itu, dan ternyata sesuai benar dengan tempat di candi utama dari Candi Sewu ini. Alangkah indahnya sudah tentu. Candi ini merupakan candi Buddhis terbesar kedua setelah Borobudur. Ratu Boko terletak di atas bukit di dekat Candi Sewu. Dari bukit ini kita bisa memandangi Candi Sewu. Ratu Boko sesungguhnya bukan candi keagamaan, tetapi lebih sebagai istana, sebagai keraton yang pernah digunakan baik oleh raja-raja Hindu maupun juga raja-raja Buddhis. Pada saat matahari menjelang terbenam, kalau kita duduk di gapura yang megah dan agung di Ratu Boko ini, seolah-olah kita kembali pada masa Sailendra, di mana tentu para biku dan umat Buddha dengan penuh keyakinan pada hari-hari tertentu datang ke candi-candi untuk melakukan puja, untuk meditasi. Candi ini tidaklah besar, dekat dengan keraton Boko. Keindahan candi ini adalah kesederhanaannya. Atapnya yang sederhana, yang polos, hanya dimahkotai dengan stupa yang mungil. Ada penafsiran bahwa arsitek atau yang membangun candi ini adalah para biku. Para biku yang menganggap kesederhanaan adalah mahkota dari keindahan. Kita sedang berada pada sepasang arca penjaga pintu gerbang yang sangat besar, yang dibuat dari satu batu utuh. Diperkirakan sepasang arca ini menjaga pintu gerbang utama dari pusat kerajaan Singosari. Kita akan mengunjungi candi-candi yang berada di kerajaan Singosari, antara lain Candi Singosari dan Candi Jawi.
Candi Singosari terletak di Singosari, 10 kilometer dari Malang. Candi ini merupakan perpaduan dari candi Hindu dan candi Buddhis. Demikianlah candi-candi yang pada umumnya terdapat di Jawa Timur. Di daerah Singosari inilah ditemukan juga arca Prajna Paramita yang terkenal dengan nama Ken Dedes. Prajna Paramita adalah arca yang melambangkan kesempurnaan kebijaksanaan. Arca ini dikenal sebagai masterpiece dari karya agung di Jawa Timur. Kita berada di halaman Candi Jawi. Candi Jawi adalah salah satu candi yang dibangun pada masa kerajaan Singosari. Kerajaan yang berdiri sebelum kerajaan Majapahit. Candi Jawi ini didirikan untuk menghormati Raja Kertanegara, raja besar dari kerajaan Singosari. Candi-candi pada zaman kerajaan Singosari selalu atau hampir selalu merupakan bangunan perpaduan antara agama Siwa dan agama Buddha. Kalau kita melihat Candi Jawi ini, bagian bawah sampai ke puncak candi adalah bercirikan agama Siwa. Agama Siwa adalah salah satu bagian dari agama Hindu. Dan puncak Candi Jawi ini sendiri berbentuk stupa. Berbentuk stupa kecil yang mempunyai catra atau payung beberapa lapis. Dan itulah stupa yang melambangkan agama Buddha yang berada di puncak candi. Stupa yang menjadi lambang agama Buddha itu pada umumnya selalu diletakkan di puncak candi dari bangunan-bangunan candi yang merupakan bangunan perpaduan itu. Perpaduan antara agama Siwa dengan agama Buddha. Dari Candi Jawi ini kita akan menuju ke Candi Jago. Candi Jawi ini merupakan candi yang masih utuh. Kita masih bisa melihat stupa di atas candi ini yang melambangkan agama Buddha, dan bangunan di bawahnya melambangkan agama Hindu. Disebutkan bahwa dari Candi Jawi inilah ditemukan arca Aksobya yang sering oleh penduduk dinamakan Jaka Dolok, yang dibuat untuk persembahan kepada Raja Kertanegara. Kertanegara yang menganut agama Siwa Buddha.
Sekarang kita sedang berada di Candi Jago. Begitulah masyarakat menyebut nama candi ini. Sering juga dikatakan bahwa nama sesungguhnya adalah Candi Jajagu. Arca utama dari candi ini adalah arca Awalokiteswara Bodhisattva yang bertangan 8. Arca Awalokiteswara yang bertangan 8 itu sering disebut dengan Amoghapasa. Kalau kita melihat arca utama dari candi ini, Awalokiteswara bertangan 8 atau Amoghapasa dengan para pendampingnya, yang sekarang arca pendamping itu disimpan di Museum Nasional, maka Candi Jago ini adalah candi Buddhis. Ada relief di sekitar candi ini, pada dinding candi ini. Salah satu relief yang bisa kita saksikan nanti adalah relief Kunjarakarna, seorang yang setelah berguru Dharma atau Dhamma kepada Buddha, kemudian pada waktu dia masuk ke neraka, dia tidak menderita di alam neraka, bahkan bisa mengubah alam neraka itu menjadi alam yang damai, alam yang sejuk. Itulah inti dari relief Kunjarakarna yang kita bisa melihat sebagian relief itu pada dinding Candi Jago ini. Dari buku para raton yang mengisahkan para raja di zaman Singosari dan Majapahit, konon nama asli dari candi ini adalah Jajagu. Seperti candi-candi yang lain, Candi Jago dihiasi dengan relief. Banyak cerita yang dipahatkan pada relief di candi ini. Tetapi relief di candi-candi Jawa Timur amatlah berbeda dengan relief di candi-candi Jawa Tengah. Melihat relief di candi Jawa Timur, utamanya di Candi Jago ini, kita teringat pada anatomi wayang. Bentuknya seperti wayang, tidak sama dengan relief di Candi Borobudur. Jawa Timur masih menyimpan kemegahan dan keagungan kerajaan besar Majapahit. Desa Trowulan ini diperkirakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Dan gapura ini adalah salah satu gapura dari zaman Majapahit yang masih utuh, yang cukup megah dan cukup besar. Di Desa Trowulan ini kita juga bisa menjumpai salah satu candi dari zaman Majapahit, yaitu Candi Brahu, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Seperti umumnya candi-candi pada zaman Majapahit, candi-candi itu dibuat dari batu bata merah. Tidak sama dengan candi-candi di Jawa Tengah yang dibuat dari batu-batu lava atau batu andesit.
candi ini adalah candi yang cukup besar dari kerajaan Majapahit. Banyak tafsir juga tentang candi ini, tentang dibangunnya candi ini. Salah satu tafsir adalah candi ini tempat untuk kremasi para raja di zaman Majapahit. Dan seperti umumnya candi-candi di Jawa Timur, Candi Brahu dibuat dari bata merah. Alangkah indahnya kalau kita menatap candi ini saat-saat sang surya akan tenggelam. Candi Jabung berdiri jauh dari Trowulan, jauh dari pusat kerajaan Majapahit. Candi ini cukuplah besar, dibuat juga dari bata merah. Melihat bentuknya yang silindris, tentunya candi ini adalah stupa di zaman kejayaan Majapahit. Prapanca pernah menuliskan di Nagara Kertagama bahwa dalam perjalanannya Raja Besar Hayam Wuruk pernah datang ke candi ini untuk melakukan puja. Sumberawan sesungguhnya bukan candi dalam arti bangunan yang kita bisa masuk ke dalamnya. Sumberawan sesungguhnya adalah stupa terletak 6 km sebelah utara Candi Singosari pada perkampungan yang disebut Tejasari. Candi ini sesungguhnya berada di kaki Gunung Arjuna, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang dan mata air yang sangat jernih. Tidak salah kalau Prapanca dalam bukunya Nagara Kertagama menyebutkan candi ini adalah Kasurangganam, laksana di alam para dewa-dewi. Inilah stupa yang relatif masih utuh, yang bisa kita jumpai sampai saat sekarang. Alangkah indahnya, alangkah agungnya, meskipun tidak besar. Stupa ini pernah dibuat rekonstruksinya dalam ukurannya yang kecil di Wisma Ibu Retno yang berada di belakang Wihara Mendut. Melihat keutuhan stupa ini, stupa Sumberawan di waktu malam, membawa kita ke masa lampau, pada waktu kebajikan, pada waktu kebijaksanaan,
menjadi jiwa kehidupan nenek moyang kita masa itu. Candi-candi sering dilupakan, tetapi seolah-olah tiada lelah ingin menyampaikan pesan kebajikan, mendampingi setiap insan menuju ke kemuliaan.